Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Yonatan Lim. Asik. Oke, kali ini gue akan share tentang pengalaman gue pergi dari Bekasi ke Cipanas ya. Lewat Cibadak. Ini memang jalan alternatif yang nggak banyak diketahui orang. Dan gue juga baru nyoba untuk kesempatan kali ini ya, karena sebelumnya juga gue biasanya lewat jalur utama Puncak. Tapi gue mau tahu nih, lewat Cibadak ini apakah sudah jalanannya udah bagus dan cocok buat kita yang ingin pergi lewat jalur alternatif menggunakan mobil ya. Sekarang kita di gerbang tol Bekasi Timur 2 ya. Jadi untuk startnya kita di sini dengan biaya tolnya itu 7.000, yakni kita nanti akan ke tol Cikampek sampai ke persimpangan gerbang tol Cikunir ya. Oke guys, sekarang kita sudah masuk tol via pintu gerbang Bekasi Timur 2 ya tadi. Nah, sekarang kita udah di dalam tol nih. Jadi dari jalan tol ini sampai ke gerbang tol Cikunir itu kurang lebih 3-4 km ya. Oke guys, sekarang kita sudah di Bekasi Barat, tapi kita nggak keluar tol ya, kita lanjutin perjalanan lurus ke arah Jakarta. Tapi nanti di persimpangan lingkar luar itu kita ambil kiri ke pintu gerbang Cikunir ya, Cikunir 4. Let's go, kita gas. Oke, di sini kita akan belok ke kiri ya, ke jalur yang ke arah Jagorawi. Di sini tinggal 1 km lagi, jadi mesti aware ya buat teman-teman biar nggak kelewat nih, karena harus keluar tol kalau kelewat untuk masuk ke jalur Jagorawinya.
Oke guys, tadi gue habis dari toilet SPBU ya, Citerep. Sekarang gue akan ambil kiri. Ini putaran pasar Citerep sih biasanya di ini ya, dipanggil ya. Orang-orang Bekasi udah paham lah. Ini putaran legend lah istilahnya ya, di pasar Citerep, Jalan Desa Puspa. Oke, sekarang kita sudah ada di Lesland Bogor. Ini kayaknya perumahan baru ya. Kalau dilihat harganya itu mulai dari 450 juta. Ada di Jalan Raya Tajur Lewi Bilik. Semoga ini tempat jadi destinasi atau jadi investasi yang potensial lah buat kita ke depannya. Oke, sekarang kita ada di Pabuaran River Farm ya. Ini jembatan Pabuaran. Jadi di sebelah kiri jalan ini ada kayak destinasi wisata juga sih. Jadi buat teman-teman yang mau ke daerah Sukamakmur, yang daerah Cibadak, bisa dijadikan opsi buat destinasi wisata di sini.
Oke guys, ini adalah kantor Kepala Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Dan di sini nanti ada pertigaan. Kita akan belok kiri ke arah Curug Ciherang ya, jangan belok kanan. Di sini kita belok kiri. Ya, di sini adalah ada wisata Jungle Blessing dan Pancuran Sewu ya. Jadi ini tempat rekreasi juga yang bisa jadi opsi bila kita lewat daerah Cibadak. Oke guys, sekarang kita udah di titik yang pertama, stop yang pertama yakni di Cibadak. Dari sini kita lanjut untuk Alam Sunda, yakni akhir dari destinasi itu sekitar 1 menit lagi ya. Kalau dilihat dari map sekitar 28 kilo lagi. Berarti total perjalanan itu sebenarnya bisa sampai berapa jam ya? 3 jaman ya, 3 jam atau 3,5 jam. Tadi kita banyak stop aja sih. Kayak gua ke toilet itu lumayan lama tadi, terus ada beberapa titik gua berhenti, dan sekarang ada di jam 1:25 masih 2 kilo lagi. Oke guys, titik yang pertama tadi sudah sampai tuh di Cibadak 13, dan dari Cibadak ini kita lanjut ke Alam Sunda di akhirnya. Dan nanti kita akan ketemu pertigaan. Kalau ke kiri itu kita akan ke Jonggol. Pertigaan namanya pertigaan Ciherang ya kalau nggak salah. Kalau kita lurus itu baru kita akan ke Alam Sunda. Nah ini estimasi kita sampai ke Alam Sunda itu sekitar jam 2:50 atau sekitar jam 20 menit dari sini ya, dari titik ini, dari jalan raya. Oke, ini ada kenaikan dulu bentar ya. Ini apa ya? Kantor apa? Ini Pos Kamdes. Ini Pos Kamdes Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur. Kantor Desa Sukamakmur ini. Kecamatan Desa Sukamakmur. Nah, ntar Bob. Bener-beneran ditutup nih. Oh, udah dibuka nih. Kita kasih. Kita lanjut di baik. Tono di stop mungkin. Mudah-mudahan enggak ya. Ini sesuai ekspektasi sih, harus ada perbaikan jalan secara demi wow, it's the best view, bray. Gila ini, kayaknya selalu lewat sini coba. Lu lihat tuh 1736 FK itu kota apa kabupaten juga tuh, nggak tahu deh. Pendek sih, nggak terlalu panjang. Gas kita dari jembatan, sekarang kita naik.
Kita ada di Jalan Kampung Ciherang. Kalau dilihat dari jalanannya, masih banyak jalanan berlubang ya. Masih mesti dapat perhatian nih dari pemerintah. Tapi kalau soal aktivitas di sini sudah banyak mobil ya dari arah Cisarua yang melintas. Alam Puncak 2, wih keren banget tuh view-nya. Ada obat coy. Kayak di Yunan gitu tuh, ada embun-embunnya, terus gunungnya nggak terlalu tinggi, pegunungan pendek gini. Ini ada apa lagi nih? Ada tempat wisata lagi kayaknya yang baru dibuka di sini. Kita lihat ini namanya PT Jatimakmur, Menteri Pembuatan Rumah Kayu dan Furniture. Oh, ini usaha kayu dia. Ini apa? Ini nuansa alam ya. Nuansa alam. Kalau mau lihat di sini. Ini sepertinya udah di review ya, nuansa alam ini pernah dilewatin sama salah satu YouTuber. Oke, kita gas lanjut. Kita masih di Jalan Ciherang. Masih sekitar satu lagi kalau naik mobil ya sampai di tujuan kita di Orang Alam Sunda Cisarua. Di sini banyak resto ya, kalau dilihat-lihat banyak resto yang bisa kita kunjungi. Itu pegunungan ada lucu ya, ada tombak gitu ya, kayak lancip begitu pegunungannya. Ada pom mini tapi tutup. Walaupun di sini desa, tapi yang sejak dari Kelurahan Sukamakmur sini udah banyak penduduk sih. Mungkin harga tanahnya sudah lumayan sih harusnya. Udah sekitaran 500 sampai 1 jutaan di sini. Kalau ke dalam dikit ya mungkin masih murah ya. Makanya bos-bos gede, PT-PT gede banyak bikin kafling di sini ya seperti itu. Buat investasi kita gitu. Mungkin nanti gue juga mau review sih, kalau ada uang gue mau investasi di sini. Satu aja buat rekreasi keluarga nanti kan. Kita bikin rumah, beli yang 100 meter tanah. Mudah-mudahan harganya nggak nyampe 1 juta sekarang nih. Tapi kan beberapa tahun kemudian harganya udah sampai 1 juta mungkin. Karena dari Jalan Raya Cianjur ke sini tuh 1 jam. Kalau dari arah Citerep itu tadi sampai Citerep itu jam berapa ya? Jam 12-an ya kalau nggak salah. 12-an lewat setengah 1 ya, 1 jam juga lah dari Citerep. Jadi ini posisinya emang di tengah-tengah dia. Sirna Jaya Village. Sirna Jaya Village. Wow, ini hujannya lumayan ini. Lumayan gede. Jangkar Off-Road Sukamakmur. Jos wisata off-road, Go Adventure. Sini udah mulai banyak wisata ini ya, outdoor ya. Yang pastinya
Nah, jadi alternatif nih, kita nggak hanya terpaku di puncak aja, tapi di daerah sini pun Sukamakmur pun kita bisa menikmati banyak wisata. Jadi ya kita nggak, oke ini jalanan tapi bagus sumpah deh, view-nya enak banget. Jam 3 target kita sampai ya, sejam lagi. Dan perut gue udah lapar, gue mau beli apa ya? Ada makanan-makanan kecil gak sih? Basreng, ada basreng. Masih beli basreng. Wih, ketua DPD PKS Kabupaten Bogor. Ya, banyak nek-nek. Kita sekilo lagi akan belok kanan. Di sini jalanannya kurang bagus ya, kalau gue lihat dari maps. Tapi masih dalam kadar oke ya, maksudnya masih bisa di jalan, masih layak lah dilewati. Beli roti dulu kali di sini ya. Tiba-tiba kok nggak lapar, kan aneh. Oke, di sini ada Indomaret. Entah ini perempatan ketemukan, gue kurang tahu ya. Kita lihat. Ini ada belokan, soalnya ada jalan juga ke atas. Dan jalanannya licin banget. Itu mau kemana itu? Rawa Gede. Di sini pusat jajanan, banyak jajanan. Ada roti bakar, ada nasi goreng, ada bakso, makanan rakyat sini lah. Ya gue juga makan bakso, makanan yang terjangkau. Ush, lumayan tuh jalanannya. Oke, hujannya sudah mulai kecil di sini. Di sini ada jembatannya keren sih view-nya menurut gua. Ada sungai di sini tuh indah banget ya, kayak di FTV tuh nggak lo? Di sini naiknya lumayan tinggi. Wow, is the best view baby. Gue ini view-nya oke sih. Gue sih rekomen sih ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini jalannya ini udah dicor ya. In Masih jalan 200 raya meters, Ciherang. turn right. 200 meter kita ngambil kanan. Kayaknya udah pertigaan Curug Ciherang ini harusnya. Tapi nggak juga sih. Turn right. Oh, ini pertigaan yang dari, kayaknya ini pertigaan yang kalau ke kiri itu kita ke Gunung Batu Jonggol nih kelihatan. Nah ini kelihatan ya, kalau ke kiri kita ke Gunung Batu Jonggol, kalau ke kanan kita ke Mekarswangi. Kita akan ambil kanan. Sebenarnya di sini banyak banget tempat wisata yang recommended, karena gue udah pernah ke Curug Ciherang. Itu masuk satu orang kena 50.000, tapi di dalam sudah banyak wahana ya. Sudah ada curugnya, sudah ada
apa namanya, sudah ada kolam renang ya gitu, kayak buat anak-anak gitu. Kalau lu bawa anak-anak, terus parkirannya juga luas, bener-bener dimanfaatin lah sama developer buat wisata baru. Dan di situ gue nyobain gorengannya, bakwannya the best sih, empuk banget bakwannya. Ya makanannya ya itu, cuman bakwan, mie, ya, apalagi gitu kan, gorengan kan yang paling mantap kalau di suasana kayak gini, dingin kayak gini. Villa Kayangan. Ini apa ya, sekolah ya? Gue sekarang udah mulai ngebut karena keburu ngejar waktu juga, biar jam 4 dari sana kita balik dan kita nggak kemalaman ya. Target gue sih sampai Cilengsi itu sekitar jam 7 malam. Jalanannya hancur di sini nih. Dari semua jalanan yang paling panjang ini hancurnya. Tapi ya nggak terlalu panjang ya, paling cuma 100 meter ya. Ini yang menurut gua hitungannya nggak bagus ini jalanan. Ini yang mesti diperhatiin. Mungkin nanti akan ada waktunya yang bakal dicor. Ekspektasinya akan dicor. Biar kita tuh enak perjalanan ke sini, terus masyarakatnya juga jadi bisa buka sesuatu, bisa buka villa, bisa jual tanahnya lebih mahal, bisa jadi tempat wisata baru, banyaklah manfaatnya. Jangan terpusat di kota aja perekonomian, di desa juga bisa. Tinggal masalah kadesnya aja nih, kelurahnya ini. Kalau di desa namanya kades, kalau kabupaten. Gue salut sih. Ini warga sini harusnya komplain ini. Kalau gue jadi warga sini sih gue komplain jalanan begini. Soalnya jalanan tempat lain untuk Sukamakmur, ini masih Sukamakmur mungkin ya. Ini udah jalan Turi. Jalan Turi. Ini udah jalan Turi ya. Masih jauh ya, 16 kilo lagi. Ini pertimbangin ini baliknya lewat sini atau enggak ya. Kalau berangkat sih semangat gitu, kalau pulang jalanan yang kayak gini semangat dari mananya gitu. Di sini juga daerah longsor, kita mesti hati-hati. Wih, di sini view-nya keren. Oh, di lapangan bola tuh. Bisa main bola di sini. Tapi kecil lapangannya sih, kalau menurut gua ukurannya. Azara Hills. Itu di mana ya? Itu gerbangnya di mana ini? Ini kecamatan Sukamakmur, desa apa tadi itu? Desa. Wih, itu udah ada spot tempat tinggal ya, maksudnya kayak villa gitu mungkin ya. Kalau dari sini ke Cianjur sih masih oke sih gua. Tapi kalau dari sono ke sini dengan jalanan yang kayak gini, harus dibenerin dulu baru benar-benar
enak buat dilewatin. Tapi kalau memang tujuan kita mau wisata sih semangat aja ya. Kalau cuman bolak-balik ya pegel gitu. Tapi menurut gua di sini udah mulai ramai aktivitasnya, udah mulai banyak warga. Enak banget itu makanan. Wih, sebenarnya gue cuma mau beli roti aja sebenarnya gue. Lumayan lapar sebenarnya. Bisa pegangan tinggal goyang. Oh, gue ingat banget nih dulu gue kehujanan di sini, gue neduh di sini ya. Di seperti ini nih. Maru ini kan harus dengerin juga sih kan ya nggak asal aja gitu. Soalnya kalau gas dengan gitu dia beda hidup tuh di sini jalannya ya kalau gue bilang udah lumayan lah biasa tapi kalau ditimbang lu lewat rutang ngecek ya macam-macam mending jalur resap jaraknya juga jarak sama. Gak pernah ngas pakai pet 451 sekitar 5 menit lagi gitu ya. Jalan rekom padahal makin kesini dia makin ke kota ya Bandung Utara. Tapi kenapa jalan ini nggak diangkat? Mesinnya kalau ini gue saran gue kayak mobil yang gede yang speakernya enak. Kalau mobil kecil bisa juga sih lumayan goyang dikit aja si mobil yang kayak Val nggak kayak Hero gitu. Jalanannya bagus lah ya. Dua mobil masih bisa lewat. Nggak mesti macam-macetan. Mungkin agak pelan aja ya kalau begini.
Nah, di sini warna di Google kuning. Gua nggak tahu nih ada apa. Mungkin jalanannya rusak atau menanjak. Biasanya menanjak sih. Kalau speednya berkurang di sini. Atau macet. Ada mobil di lawan arah. Oke, kita gas mobil. Nah, di sini sudah banyak mobil. Entah mungkin jalan raya jalan natif jonggol. Tapi bener-bener jalan tumpah. Bener mesti hati-hatiin sih. Dari itu ya ada ubah. Oh ini warga Jaya. Sama aku kelurahan warga Jaya. Oke guys, ini udah sampai Curug Ciherang ya. Ini bukan sampai sih, dikit lagi kita akan sampai Curug Ciherang, Curug Cipamingkis. Terakhir gua kesini 2020. Itu kondisinya nggak jauh beda sama ini, tapi ini kayaknya baru nih yang wisata alam Nirvana Valley kalau nggak salah ya, cuma masuk 100 meter dari situ ya. Villa Arta, ini kayak villa udah lama. Nah di sini Argo Wisata Ciherang, kalau kita ke kanan yang tadi gue ceritain itu sudah kelihatan banget. Kita akan ambil kiri ya. Kalau mau ke Curug Ciherang kita ke kanan, kita ambil kiri. Ada telur. Ya makanan orang. Makanan di sini ya kayak gini. Gak ada warteg. Kalau warteg lebih ada ya. Warung Sunda. Gue nahan lapar nih biar bisa makan dia alam Sunda gitu. Soalnya di situ kan memang rekomendasi kan. Kalau kita, wih gila. Ini view-nya sih keren sih. Di sini memang jadi objek wisata utama ya daerah Ciherang ini, curugnya. Wow. Sebelah kiri, aduh, nggak sempet gua kasih itu. Selamat datang di Villa Kayangan. Ini Villa Kayangan. Kita lanjut. Masih 40 menit lagi menuju alam Sunda ya, kurang lebih sekitar 15 kilo lagi mungkin ya, 15 sampai 20, 15 harusnya, 15 sampai 20 kilo lagi. Di sini view-nya keren banget. Di sini sih gua rekomen sih. Dulu jalanannya nggak jauh beda sama ini, belum diperbaiki. Gua kesini 2020, jalanannya masih sangat menyedihkan ya. Gue siap adanya, kalau nge-review gue nggak baik-baikin, nggak gue jelek-jelekin.
Cuma dengan wisata yang banyak di daerah sini tuh worth it sih. Ya, nanti diperhatiin sama Inta, nggak mungkin satu saya jalanan yang baik. Jatuhnya berapa jam ya? Nanti kita hitung ya. Kita pertama kali bikin video tadi gue jam berapa gue lupa. Rumah makan Boyan. Nah ini Cipamingkis. Oke, kita sudah di sini di Curug Cipamingkis. Ya, terlihat ya jelas Curug Cipamingkis. Di sini banyak objek wisata. Dan banyak rumah makan di sini. Ada bakso, selalu gue lihat ada bakso, dah itu udah kayak ada default makanan khas, makanan wajib sih, bukan makanan khas. Ini apa ini? Kok nggak ada pelangnya? Wiara, kayak wiara gitu, konsepnya Cina gitu, kayak pulang kampung gua. Wow, ini jalanannya lumayan dalam dan lumayan jelek, sangat jelek sih. Ekspektasi gua tuh jalanan udah cor, minimal di aspal lagi ya. Oke. Tapi ini daerahnya benar-benar ini ya, benar-benar di lembah ini jalan daerahnya. Ini daerah wisata. Ini udah nggak bisa dipungkiri ya, ini daerah wisata. Ciherang. Villa L double. Villa L double. Kamera di HP ku tuh kadang ngeblur ya, mungkin fokus ke ini ya, bisa dibersihin. Fokus ke kaca ya, jadi lucu. Jalanannya naujubillah. Tapi jujur ya, lu lihat view-nya keren banget kayak di Eropa. Gue sih nggak bohong sih, ini view-nya keren banget. Keren banget view-nya. Ekspektasi gua dulu setelah jalan ini sekitar 10 menit tuh jalannya jelek banget, tanah. Ekspektasi gua udah dicor ya. Kalau masih tanah juga gue balik sih. Mendingan gue balik ke Jonggol sekarang. Gue cari makan, gak nyampe Cianjur. Karena penting gitu. Ya lu mau ada jalan puncak 2, tapi kalau jalanannya jalanan tanah ya siapa yang mau lewat? Mobil. Kalau motor oke masih. Kalau mobil sih wassalam gitu. Banyak orang yang gak berminat gitu, ngurungin niat. Wow. Gas. Villa Fajar Alam. Cantik sekali, naikannya cantik. Keren ya, kalau di kamera tuh kelihatannya action banget. Wah. Gue salut sih mobil ini. Bener-bener kuat banget buat nanjak. Setirnya sampai ngeri, gasnya kuat banget. Gue
nggak tahu sih ini apakah gue akan pulang lewat sini lagi atau lewat jalur jalur Transyogi yang jauh lebih rata jalanannya, lebih manusiawi. Kalau naik motor sih enak gitu, indah aja belokan-belokan kayak gini karena suasananya dingin. Mungkin udah bisa dibuka ya, tapi rada berisik jadinya. Ini gue matiin AC. Kita coba menikmati pemandangan. Di sini ya udah nggak ada Indomart ya. Karena nih posisinya di tengah-tengah, jadi bisa dibilang nih benar-benar di desanya banget ya. Dan gue udah mulai kebelet, gue mau kencing di jalan ini. Kalau sepi gue kencing tuh daripada kebelet kan. Saya nyesel juga dan nomor gue gak kencing. Usahain lewat jalan gede walaupun jelek dibanding lewat jalan kecil, tapi kecil banget sampai mobil tuh ngepas banget, jangan. Karena dulu gue lewat jalur motor diarahin ke jalan pintas, tapi cuman satu motor doang gitu jalanannya, setapak. Gue ketawa-tawa waktu itu. Ini jalanannya masih memprihatinkan ya. Seharusnya pemerintah peduli nih di sini. Padahal sini objek wisata loh. Sangat membantu masyarakat banget nih kalau jalannya bagus. Mereka juga aktivitas ekonominya juga lancar. Mau bawa hasil bumi juga, hasil sawah gitu kan. Dia nanam tanaman, hasil tanaman di sini tuh bisa lebih enak. Kalau rusak kayak gini menyengsarakan rakyat gitu. Saya tepat lagi aku. Oke. Nggak bisa bohong, view-nya bagus banget. Tapi jalanannya yang jadi apa? Sangat mengecewakan gitu. Padahal ini jalan satu-satunya, jalan alternatif terbaik ya, kalau di jalan yang bagus ya, jalan alternatif terbaik menuju ke Cisarua. Asal jangan malam aja loh sini. Di kiri jalan itu view-nya gila banget. Si Goku ini bagus banget ini. Pasar nih, pasar oleh-oleh. Sekarang Villa Gria Siliwangi 3 km. Kita ambil ke kanan ya. Ralatku Jungle War Corps Brimotori. Latihan Corps Brimo, gokil juga sih Brimo pelatihannya di sini ya, keras sekali menurut gua latihannya pasti. Masih 9 kilo lagi kita. Kita rada ngebut aja ya. Oke guys, sekarang kita udah di jalan puncak 2 ya. Bisa dilihat view-nya gila sih, the best. Wow, the best ini. Lo gak akan nyesel ya lewat sini, karena view-nya keren banget.
Sini udah mulai rame sama permukiman. Sudah mulai banyak mobil juga yang lewat. Mobil depan gua tadi. Wah, racer lagi. Gimana ya? Ini jalanan cuma ini cuma berapa meter doang, 4 meter mungkin ya. Jadi kalau udah ketemu truk udah mesti pelan. View-nya sih udah nggak usah diragukan lagi ya. View terbaik. Gue mau beli ayam dulu sama kencing gue numpang. Oke guys, ini masih di Puncak 2, tepatnya di wisata Curug Cibeet ya. Ini udah dicor yang ini ya jalanannya. Ya alhamdulillah sih, karena jujur ini jalanan jelek banget dulu, hancur, bener-bener hancur. Sekarang udah dicor. Mungkin pemerintah fokus untuk benerin jalan ini dulu ya, baru nanti di jalanan yang menuju ke arah Ciherang itu mesti dibenerin juga sih kalau menurut gua, karena itu bakalan jadi jalur alternatif yang sangat menarik ya buat orang-orang yang baru atau orang-orang yang mencari jalur alternatif selain lewat jalur puncak utama ya. Ini kan Puncak 2 disebutnya. Ekspektasi gua pemerintah bisa lakukan percepatan untuk perbaikan jalan, karena sangat membantu masyarakat sini. Lihat di sini sudah ramai banget, banyak orang yang melintas dan kebanyakan plat B, mereka mau jalan-jalan biasanya atau mungkin ke rumah saudara. Lihat view-nya the best, gue udah nggak bisa ngomong lagi. View-nya enak banget dilihat, adem. Jadi tadi dari Ciherang itu kurang lebih sekitar setengah jam itu kita ngalamin jalanan yang rusak. Gue sih nge-review apa adanya ya. Kalau jalanan jelek, gue bilang jelek. Kalau jalanan yang bagus, ya gue puji gitu kinerja pemerintah sini. Nah, ini udah cor. Ekspektasi gue dicor semua sih. Pegel jalanan jelek bener dah. Udah jalan naik turun, jelek pula. Perjalanan cor kayak gini ya indah gitu, speed juga bisa lebih cepet gitu kan. Ekspektasinya kan ntar melebar kayak di puncak utama gitu. Wah, itu udah jadi jalanan hidup kalau udah melebar kayak gitu. Lalu progresnya masih lama, mungkin bisa puluhan tahun ya, mungkin 10 tahun lagi mungkin ya baru kelihatan progresnya. Di sini jalanan digedein, terus ini dijadiin jalan alternatif utama gitu menuju Cisarua. Jalan udah cor semua, cuman nggak ada penjaga jalan ya, jadi mungkin rada pelan aja di sini. Kalau soal view sih udahlah, gua udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Di sini keren banget. Banyak plat B di sini. BF Kabupaten Bekasi.
Ini udah cor semua. Jadi gua puji ya, ini bagus banget sih. Udah enak sih kalau yang ini sih. Mudah-mudahan sampai ujung ya. Sampai Little Venice minimal, atau enggak sampai pertigaan yang Indomart, pertigaan Legend itu. Wih, makam sih. Jadi ingat masa kecil gua main bola di Bon sampai ke Tarumajaya. Gila view-nya men. Shit. Gila, god. Best view banget ini. Gue ingat banget itu warung dulu gue ngadu di situ, taruh motor terus gue foto-foto di situ ya. Ini warung depan ini nih. 2020. Ini dulu jalanan masih rusak. Nanti gue kasih foto yang 2020. Sekarang udah dicor ya. Alhamdulillah. Jadi harapannya ya panjang nih ya sampai depan. Kalau sampai depan panjang sih harusnya gue lebih cepet nyampe kalau udah dicor semua. Harapannya juga struktur tanahnya bagus, jadi nggak ada jalanan rusak lagi. Jalanan udah dicor rusak capek juga kan. Terus mulai dijadiin pusat ekonomi juga di sini, karena ini potensi banget daerahnya. Jadi nggak hanya Curug Cerang, tapi sepanjang jalan Puncak 2 ini bisa dijadiin alternatif wisata juga. Karena sekarang masih dikit banget ya, masih belum banyak villa, terutama di daerah lembah-lembahnya. Ini mungkin tinggal sekitar sekitar 15 menit lagi 20 menit lagi kita sampai ya. Sekitar mungkin 8 kilo lagi atau 7 kilo lagi kita akan sampai ke Alam Sunda, Cipanas. Karena emang rencana hari ini gue cuma tektokan doang, gue nggak nginep. Di sini lagi banyak panen kol ya, jadi mau beli kol gue. Beli kol sekilo 2 kilo. Kayak gue ngejar waktu juga ya. Kalau nginep sih gue beli. Lumayan buat bikin kol goreng kan mantep di rumah. Oh iya, ada alpukat. Gue sih jujur, kalau jalanan kayak gini sampai tadi Cibadak sih udah deh, gue puja-puji pemerintahnya. Jalanan bagus, view bagus. Udah kurang enak apa gitu. Ditambah lagi mungkin nanti bisa beberapa puluh tahun kemudian udah ada jalan tol menuju sini ya, dari Jonggol pakai tol coy.
udah nggak main pakai jalur kayak gini lagi nanti. Jadi tuh ke Cibodas itu kita bisa tempuh dalam waktu 1 jam, bahkan 1,5 jam gitu. 1 jam, ya 1 jam, 2 jam, 1 jam lah. Dari Jonggol sejam lah, harusnya bisa kalau ada tol. Yang di sini sepanjang jalan ini nih, sepanjang jalan Puncak 2, jalan Ciherang, itu bakalan jadi pintu tol dan jadi pusat ekonomi gitu. Akan bertumbuh ekonominya, karena ini potensi banget, daerahnya masih asri banget, warganya juga ramah gitu. Ini Cipanas udah ya, SMP Negeri Cipanas, keren juga tuh SMP-nya di bawah. Di sini banyak anjing penjaga. Karena buat tempat mandi kali kurang paham sih. Kalau lihat di sini di sebelah tuh view-nya bagus banget. Cuman ya, ini kurang apa coba lewat jalur Puncak juga males ketemu yang kayak gini emang. Lu mah ini gua motong sampai lewat kampung nggak jalan ini gua timpanya naik motor. Akhirnya gua lewat jalur motong, lewat jalur sini kalau ya gua soalnya parah banget jalan. Nah ini jalan asli, ini pun udah dicor udah bagus, udah diatur. Ini coran di sini ada pertigaan. Nah di setiap pertigaan pasti banyak rumah makan ya. Jadi lapar, gua udah nggak makan dari pagi. Ini kagak ada somai apa somai Batagor. Gua makan dulu kali ya, tapi kan dari Rindu Alam ntar gua makan lagi. Ya Rindu Alam, sorry, di Alam Sunda. Kalau masih keburu gue balik lewat sini lagi, tapi kalau nggak keburu ya udah gue lewat Bogor kota aja baliknya, atau nggak lewat jalur Transyogi yang lebih apa ya, tapi gue nggak tahu ya jalur situ jalur longsor atau enggak. Wih, ini view-nya gila, respect gue sama view-nya, respect. Gila view-nya, respect banget, cakep banget. Daset, gila ini tipis banget mobil gua. Lu bayangin nih kalau 2 tahun lagi ramenya udah mulai padat juga sih di sini. Jalan gede gini doang. Udah gitu berliku kan. Ini 600 meter kita nanti belok kiri nih. Tapi anehnya di sini nggak ada kafling ya. Gue malah ngincar kalau ada kafling di sini, karena udah deket sama jalan raya. Sudah sekitar 15 menitan lah ya ke jalan raya. Cuman jeleknya bener di Ciherang tadi tuh setengah jam atau 20 menit jalanannya, gue udah bisa bilang tuh amit-amit ya lewat situ. Itu mesti banget. Gue sih mikir
200 meters. Turn left. Turn left. 200 meter belok kiri. Turn left. Oke. Kan belok kiri sih. Kan jadinya iya. Iya. Emang kalau lurus mau kemana? Ini kayaknya sekitar 3-5 kilo lagi nyampe. Gua nggak jelas melihat Google karena cuma satu handphone doang ya. Kalau ada mungkin bisa satu navigasi, satu buat ini, satu navigasi dan merekam. Jadi ya mohon maaf ya. Ini informatif sih. Semua informatif dan kalian bisa berani ini karena kan takut jelek jalanannya, muter-muter. Lihat tuh jalan bagus, view-nya ya, udah nggak ada obat. View-nya di kiri dan kanan itu keren banget. Ini view-nya keren lagi. Ini sih gue sih udah sejauh mata memandang ya, dari kiri ke kanan ke gunung semua. Dan ini puncaknya Gunung Pangrango ini. Harusnya di Gunung Pangrango ya. Matuan menelan distatakan. Iya, itu. Mana bola lagi 7:30 ya? Gue nonton bola atau ini? Review pulangnya nggak sampai ke Bekasi ya, paling mentok sampai Jonggol aja. Karena orang udah pada tahu lah kalau Jonggol mah. Jonggol tak. Dan kalau gue lewat sini ya, ih gila, cakep banget. Itu udah padat banget ya. Di arah situ ya, udah banyak banget rumah. Udah Cianjur kota itu harusnya. Sudah ada Little Venice. Gila, pandangannya kayak di Eropa kan. Merasa bersyukur di orang Indonesia dengan alun ini. Gua banget. Camp David Rizal. Di mana campnya? Di bawah. Kagak terlihat. Coba kita lihat. Kagak ada camp. Oh, udah. Oke, ini jalanannya udah gede, udah lumayan besar. Gue bisa sprint di sini. Wah, ada truk. Selalu. Kita harus jaga kecepatan juga ya. Maksimal 40-50 lah, lebay. Sini masih belokannya tajam. Kita nggak tahu nih ada truk remblong atau gimana, mesti hati-hati. Sudah banyak orang yang pakai ini. Jalan ini sudah mulai terekspos. Asik. Ya. Gila tuh. Udah best banget sih. Itu udah bisa kiri lagi lah. Udah banyak spot foto, banyak orang yang foto-foto di sini. Ini kita lurus aja deh. Ini kayaknya jalanan ini deh. Tapi ntar nyatu lagi kayaknya. Ini kan jalan alternatif nih buat apa namanya? Buat motong ya. Sebelumnya nggak ada nih jalanan. Tapi ini jadi jalan alternatif dan ini bikin. Wah, muter tapi ya. Apa-apa. 500 meters. Sharp left. 480 meter balik arah. Oke. Ini jalan alternatif yang baru gue lihat sih kayak baru dibikin ya, kalau dari kalau dilihat dari strukturnya ya. Karena kemarin gue juga nggak lewat sini. 2020 tuh belum ada ini. Ini baru. Katanya motong jalan, sangat motong jalan. Jadi ya kita nikmati aja. Oke. View-nya. Aduh, gak ada obat. Gila. Gue
nyeseknya tadi tuh yang di Cibadak. Kalau pas udah sampai sini mah seger mata gua, jalanannya seger. Ya tipis juga tipis. Ini jalanan nggak bisa buat kalau mobil ketemu mobil lah ya pasnya mobil kayak gua, Sirion, kalau mobil gede kayak tadi tuh udah ngalah aja dia. Ini kita ke kiri ya. Lu jangan lurus lu ke PT mana ntar itu? Atau permukiman Sharp warga. left. Nah. Keren. Kita tajam ke kiri, kita belok ke kiri dengan tajam, mudah-mudahan ada mobil. Yes, good. Ini motong jalan katanya. Wow. In 500 meters, turn right. 500 meteran lagi. Ya lah sih motong. Itu di Bojigong ya. Ini gue mesti pakai kuah. Kayak Bojigong. Ay. Ya, kalau dibuka kayak gini kan warga yang menik dapat manfaat gitu, warga sekitar sini. Tanahnya biasa jelek, dibenerin, dibagusin jadi jalan alternatif buat jalan kan. Itu lanjutan utama ya, baru bangun. Kalau jalan jelek gimana mau bangun? Mana ada investor gitu. Royal gitu. Gua wah selama beberapa tahun ini naik harga kali lipat. Gue cuman ya jadi ke-up nih cek. Ya lo cuti lah. Suatu lu cek enggak paling ya lu udah sih spare lah. Pas ini sih harus lumayan mahal ya. Karena ini udah deket banget sama itu sudah deket banget sama jalan raya. Enak banget di turunan, nggak usah pakai gas, tinggal main netral aja, netral rem padat ya apa ada villa. Di sini udah padat banget sih. Ini udah kota. Nggak kota. Berapa kilo lagi nyampe? Udah lapar banget gua. Nah, di sini kita lurus. Jadi kalau tadi kita lewat jalur yang biasa, nembusnya di sini ketemunya. Jadi nggak perlu takut ya kalau menurut gua lo naik mobil. Karena yang jelek cuma tadi tuh, yang di Ciherang doang tuh. Ya sekitar 20 menitan lah ya, sampai setengah jam lu jelek. Itu kira-kira sekitar 10 kiloan jelek ya. Dari 90 kilo 10 kilo jelek masih oke lah, masih bisa dipertimbangkan ya dan ini cuma itu berliku-liku jalanannya. Cuman kalau dari jarak sama, dari jarak sama. Ini bener-beneran full video, bisa sampai berjam-jam sih di YouTube. Jadi gue coba mungkin nanti bakal editnya juga nggak terlalu dikit ya, jadi tetap informatif. Dari jam berapa? Dari jam 3
harusnya tadi estimasinya jam 3 kan udah nyampe, tapi ternyata masih belum. Ya ini udah jalannya udah, wah ini sih udah deket ya harusnya. Estimasinya turun lagi. Oh 1 menit lagi, udah deket banget ini. Oh ini udah Alam Sunda harusnya, sebelah kiri. Udah tinggal 500 meter lagi. Udah lapar men, mau makan. Udah 300 meter dong nih Alam Sunda. Nah ini pertigaan legend ya, walaupun dari 2007 gue udah tahu. Sebenarnya ini taman gue tahu, cuman gue nggak pernah lewat, dan akhirnya gue lewat di 2020 atau buat liburan, dan waktu di Desember juga. Nah yang Sunda Turn left. sampai Then your station will be on. lapar. Ini udah sampai nih dalam Sunda. Oke guys, thank you sudah menemani saya dari awal sampai akhir. Dari Bekasi Timur ya, gerbang tol Bekasi Timur sampai rumah makan Alam Sunda, itu menempuh perjalanan bersih yakni 3 jam 30 menit. Jadi semoga informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching.